Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8, saya Lili Adiati Kaston, Ada Kistiwi, Lili Surtini, dan Mediawati. Kami akan memaparkan cara guru mengajarkan ABK. Apa itu anak berkebutuhan khusus? Secara umum, anak berkebutuhan khusus itu diartikan sebagai individu-individu yang mempunyai karakteristik yang berbeda dari individu yang lainnya yang dipandang normal oleh masyarakat pada umumnya. Menurut Bahri, tahun 2010, secara lebih khusus anak berkebutuhan khusus menunjukkan karakteristik fisik, intelektual, dan emosional yang lebih rendah atau lebih tinggi dari anak-anak normal yang sebayanya, atau berada di luar standar normal yang berlaku di masyarakat, sehingga mengalami kesulitan dalam meraih sukses baik dari segi sosial, personal, maupun aktivitas pendidikan. Menurut Halan dan Kaufman tahun 1986, dalam hadis 2006, kekhususan yang mereka miliki menjadikan anak berkebutuhan khusus memerlukan pendidikan dan layanan khusus untuk mengoptimalkan potensi dalam diri mereka secara sempurna. Menurut Howard, tahun 2003, beliau mendefinisikan ABK sebagai anak dengan karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya, tanpa selalu menunjukkan pada ketidakmampuan mental, emosi, atau fisik. Ada beberapa teori yang lain, seperti yang diberikan oleh Suranda dan Rizzo dalam Semiawan dan Mangguson tahun 2010. ABK adalah anak yang secara signifikan berbeda dalam beberapa dimensi yang penting dari fungsi kemanusiaannya. Menurut Mangunson tahun 2009, menyebutkan penyimpangan yang menyebabkan ABK berbeda terletak pada perbedaan ciri mental, kemampuan sensori, fisik dan neuromuskuler, perilaku sosial dan emosional, kemampuan berkomunikasi, maupun kombinasi 2 atau 3 dari hal-hal tersebut. Dari penjelasan teori-teori di atas tersebut, dapat didefinisikan bahwa anak berkebutuhan khusus adalah individu yang memiliki karakteristik fisik, intelektual, maupun emosional di atas atau di bawah rata-rata individu pada umumnya. Baik, untuk slide kelima, lalu siapa yang disebut anak berkebutuhan khusus itu? Anak berkebutuhan khusus itu adalah anak-anak yang memiliki hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya. Anak berkebutuhan khusus itu merupakan anak yang memiliki ciri yang berbeda dengan anak-anak pada umumnya. Mereka membutuhkan kegiatan dan layanan khusus agar dapat mencapai perkembangan yang optimal. Kemudian, siapa saja yang dapat membantu permasalahan mereka? Pasti pertama kali orang tuanya, yaitu keluarganya. Kemudian masyarakat juga wajib memberi dukungan atau pendampingan. Contohnya di bidang agama masing-masing, juga di bidang pendidikan, di bidang kesehatan, dan kehidupan sosial mereka. ABK juga perlu konsultasi dengan dokter anak dan juga ahli psikologis anak. Diterapiskan sebab dalam mengajar anak ABK memerlukan cara yang khusus dan tersendiri yang harus tepat. Dan di sekolah siapa? Gurunya. Guru yang memiliki pelatihan khusus dalam menangani ABK.
Di mana anak berkebutuhan khusus mendapatkan pelayanan? Yaitu di rumah terapis, juga di rumah sakit. Pada beberapa pusat-pusat tumbuh kembang, biasanya dokter telah diajarkan atau bisa dicoba ke pusat tumbuh kembang yang lain yang memiliki dokter atau tenaga ahli kesehatan yang terkait dengan tumbuh kembangnya anak, terutama bagi anak-anak ABK. Diusahakan untuk kontrol, namun apabila autisnya ringan, tidak terlalu banyak membutuhkan intervensi pihak medis, maka tidak apa-apa selagi dokter sudah memberikan panduan apa saja yang harus dilakukan di rumah untuk membantu anak. Karena sesungguhnya orang tua adalah terapis terbaik bagi anak berkebutuhan khusus. Kemudian apabila di sekolahan, pendidikan bagi ABK yang disediakan ada 3 macam lembaga pendidikan, yaitu sekolah luar biasa atau SLB, sekolah dasar luar biasa atau SDLB, dan pendidikan terpadu atau sekolah biasa yang juga menampung anak berkebutuhan khusus dengan kurikulum, guru, sarana prasarana pengajaran, dan kegiatan belajar yang sama atau inklusi. Kapan guru melakukan pendampingan? 1. Pembelajaran untuk anak berkebutuhan khusus, child with special needs, membutuhkan suatu pola tersendiri sesuai dengan kebutuhannya masing-masing yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Sehingga dalam penyusunan program pembelajaran berbeda, hendaknya guru memiliki data pribadi setiap peserta didiknya. Kedua, hal ini lebih dipertegas menurut Pasal 15 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas bahwa jenis pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus adalah pendidikan khusus. Ketiga, Pasal 32 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 memberikan batasan bahwa pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. Sehingga dalam proses pembelajaran ini berlangsung, anak berkebutuhan khusus atau ABK membutuhkan seseorang yang mendampinginya agar anak paham dan mengerti terkait pembelajaran yang sedang berlangsung. Pendamping dalam hal ini dimaksudkan adalah guru. Berikutnya, yang keempat, saat anak mengalami keterlambatan atau hambatan dalam perkembangannya seperti fisik motorik serta kemampuan kognitif pengetahuan akademik dasar seperti pengetahuan warna, membaca, dan kemampuan menulis rendah jika dibandingkan dengan teman seusianya. Anak tersebut memerlukan pendampingan khusus dan stimulasi yang lebih dibandingkan dengan anak-anak lain yang tergolong normal. Kelima, guru melakukan observasi dan asesmen untuk melihat hambatan yang ada pada anak tersebut. Bagaimana cara guru mengajarkan ABK? Ada beberapa cara yang dapat dilakukan guru. 1. Bersikap baik dan positif. Guru bersifat empatik, terbuka, melayani keluhan anak, menerima dan melakukan secara wajar agar anak mengembangkan diri sendiri untuk mencapai kemandirian. 2. Menggunakan pola kelas yang sesuai, seperti pola kelas berbentuk huruf U, lebih dianjurkan daripada bentuk berjajar. Selain berguna untuk memberi ruang gerak bagi anak-anak pengguna kursi roda,
Pola U juga mempermudah kontak mata antara guru dengan anak-anak yang memiliki hambatan pendengaran seperti penyandang tunarungu. Selain itu, mempermudah anak-anak penyandang tunanetra mendengarkan penjelasan guru dengan lebih baik. Perubahan kelas menjadikan pembelajaran tidak monoton atau membosankan bagi orang tua maupun anak-anak. 3. Melakukan interaksi. Gunakan ukuran berkenalan dengan baik. Pertama, kenalkan nama diri Anda dan jelaskan bagaimana Anda merasa berhubungan dengan anak tersebut. Anda bisa mulai mengajak berjabat tangan, menyentuh tangan, bahu, atau mukanya. Perlu diingat, tidak semua anak suka disentuh, seperti misalnya anak autis. Guru dapat menjelaskan aktivitas apa yang akan dilakukan bersama anak tersebut dari awal hingga akhir sambil menatap kedua mata anak. 4. Observasi. Beberapa anak dengan berkebutuhan khusus menerima input sensori dengan cara yang berbeda dan kesulitan untuk mengungkapkan ketidaknyamanannya. Ingatlah bahwa semua perilaku adalah komunikasi. Selalu lihat sesuatu yang berbeda dan berpikir jika anak tersebut sedang mencoba berkomunikasi dengan Anda. Jika Anda tidak yakin, Anda bisa bertanya kepada orang tuanya atau orang tua lainnya. Menciptakan lingkungan yang aman bagi anak. Mengajar anak berkebutuhan khusus harus menggunakan metode yang beragam untuk membuat anak mengerti dan menguasai kemampuan baru. Misalnya, jika anak menolak pisah dengan orang tuanya, maka bawa orang tuanya untuk mengikuti aktivitas selama beberapa menit. Untuk mengurangi kecemasan anak. Lalu orang tua dapat mundur perlahan. Contoh lainnya adalah anak berkebutuhan khusus sulit memahami konsep abstrak tentang pelajaran agama. Tugas Anda adalah menuangkan pelajaran tersebut dalam sebuah permainan atau proyek seni agar terlihat bisa diterima oleh akal. Harus konsisten. Jika terdapat aturan di sebuah kelompok, maka aturan tersebut harus diaplikasikan secara konsisten kepada semua orang. Misalnya, jika Anda melihat tujuan dan jadwal belajar, maka semua orang di dalam kelompok harus mengikuti hal tersebut. Bedanya, anak berkebutuhan khusus memerlukan dukungan ekstra atau guru pendamping yang duduk bersamanya. Sama dengan memberi hukuman.
Misalnya, Anda menerapkan hukuman bahwa anak yang memukul harus keluar kelas untuk menenangkan diri. Maka, Anda menerapkan aturan tersebut kepada anak reguler atau anak berkebutuhan khusus. Tidak boleh berbeda. Tujuh, gunakan isyarat visual, auditori, atau taktil. Gunakan kartu yang berisi tulisan instruksi sederhana untuk menolong anak mengingat aturan perilaku yang baik. Jika anak Anda tidak bisa baca, maka gunakan gambar. Daripada berteriak untuk menyuruh sekelompok anak untuk diam, sebaiknya gunakan siulan atau tepuk tangan agar menarik perhatian mereka. Isyarat taktil bisa dilakukan dengan menyentuh bahu dengan lembut atau menawarkan selimut dan kain lembut lainnya adalah cara yang mudah untuk menarik perhatian seseorang. Anda tidak perlu mendorong atau menarik keras anak. 8. Menjadi pengajar yang positif. Berperilaku positif adalah kualitas paling penting yang harus dimiliki oleh orang-orang yang mengajar anak berkebutuhan khusus. Meskipun Anda memiliki pengalaman yang tinggi, Anda akan kesulitan berinteraksi dengan anak difabel jika memiliki perilaku dan asumsi negatif. Mengajar anak berkebutuhan khusus tidak bisa sendirian. Perlu peran keluarga dan kerjasama yang kuat dengan guru. Agar anak tidak bingung, pastikan setiap orang berkomunikasi untuk menerapkan strategi yang sama. Demikian pemaparan dari kami kelompok 8. Semoga pemaparan yang kami sampaikan dapat membantu teman-teman semua dalam menghadapi anak ABK di sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.